Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) didirikan dengan nama Yayasan Akademi Bank pada tanggal 18 Desember 1958. Dalam pengembangannya, LPPI mengalami pergantian nama beberapa kali. Setelah sekitar 5 tahun, Yayasan Akademik Bank berganti nama menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP), yang mana PTIKP berada di bawah Menteri Urusan Bank Sentral atau Gubernur Bank Indonesia. Tidak lama kemudian, PTIKP diganti lagi dengan nama Lembaga Pendidikan Bank Berjuang dengan status di bawah Urusan Bank Sentral (UBS). Pada 30 April 1970, diubah menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Pendiriannya didukung oleh Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya, Bank Tabungan Negara, dan Bank Hukum Perbankan Nasional Swasta (Perbanas). Mengingat kebutuhan YPPI semakin meningkat, Bank Indonesia bermaksud meningkatkan kegiatan yayasan. Tanggal 29 Desember 1977, LPPI yang merupakan bentuk lain dari YPPI didirikan dengan status hukum yang baru. Bank Indonesia dapat sepenuhnya membiayai pengembangan usahanya. Suatu perkembangan baru yang menyangkut perubahan peran LPPI terjadi pada tahun 1992. Perubahan peran LPPI itu sangat terkait dengan dikeluarkannya Deklarasi Pendirian Institut Bankir Indonesia (IB) oleh tokoh-tokoh perbankan. Setelah deklarasi IB dan IB menjalankan fungsinya beberapa tahun, pada tanggal 30 Oktober 2002, Dewan Nasional IB memutuskan antara lain bahwa IB akan menjadi organisasi profesi bankir di Indonesia dan melepaskan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, serta konsultasi. Pada tanggal 29 Agustus 2003, IB diserahkan kembali ke pengurus Yayasan LPPI. Sepanjang masa peralihan, operasional kegiatan lembaga tetap berjalan sebagaimana biasanya. Dikutip dari akun Instagram resmi LPPI_job, diinformasikan saat ini LPPI membuka rekrutmen calon pegawai untuk 3 posisi. Teman-teman bisa kunjungi media sosialnya, yaitu di Instagram yang bernama LPPI_jobs. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian teman-teman bisa klik postingan yang ini. Di sini posisi yang sedang dibuka yaitu sekretariat, HR admin, dan HR officer. Untuk persyaratan umum, posisi sekretariat yaitu minimal pendidikan D3, PTN atau PTS akreditasi B. Jurusan sekretaris, IPK minimal 3,00, belum menikah, belum memasuki usia 27 tahun per Desember 2022. Diutamakan memiliki pengalaman menjadi sekretaris, mampu mengoperasikan Microsoft Office, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, serta sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba. Kemudian untuk posisi HR admin, kualifikasinya minimal pendidikan S1, PTN atau PTS, akreditasi minimal B. Jurusan manajemen atau akuntansi, IPK minimal 3,00, belum memasuki usia 26 tahun per Desember 2022. Mampu mengoperasikan Microsoft Office, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, serta sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkoba. Kemudian untuk posisi yang ketiga yaitu HR Officer, kualifikasinya pendidikan minimal S1, PTN atau PTS, akreditasi minimal B. Jurusan manajemen atau akuntansi atau psikologi atau hukum, IPK minimal 3,00,
belum memasuki usia 27 tahun untuk pendidikan S1 atau belum memasuki usia 29 tahun untuk pendidikan S2 per Desember 2022. Memiliki pengalaman berorganisasi dan pengalaman bekerja sesuai bidangnya minimal 1 tahun. Mampu mengoperasikan Microsoft Office. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkoba. Untuk cara pendaftarannya, teman-teman bisa salin link yang ada di sini. Batas waktu pendaftarannya 25 September 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berkas lamaran hanya diterima melalui link website di atas. Berkas lamaran melalui pos, kurir, email, dan sebagainya tidak dapat diproses oleh panitia. Hanya pelamar terbaik yang memenuhi persyaratan yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu-gugat. Teman-teman bisa kunjungi websitenya e_recruitment.or.id. Kemudian teman-teman bisa klik kualifikasi untuk melihat kualifikasinya. Ini adalah persyaratan umum dan kualifikasinya. Untuk posisi sekretaris, penempatannya itu di DKI Jakarta. Dan kemampuan individual, 1. Memiliki kemampuan menyusun laporan dan mengelola kearsipan. 2. Memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. 3. Memiliki pemahaman bidang protokoler. 4. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan berbahasa asing yang baik. 5. Memiliki jiwa melayani dan responsif. 6. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian untuk posisi HR admin, penempatannya yaitu DKI Jakarta. Kemampuan individual, pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 2. Mampu bekerja secara tim dan individu. 3. Memahami administrasi pengelolaan human capital. Kemudian untuk posisi HR officer, penempatannya di DKI Jakarta. Kemampuan individual, pertama memiliki pemahaman tentang ketentuan ketenagakerjaan, termasuk hubungan industrial. 2. Memiliki pemahaman tentang human capital. 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. 4. Mampu bekerja secara tim dan individual. Kemudian untuk dokumen yang harus dilengkapi, pertama pas foto ukuran 4x6 warna. Kemudian scan KTP asli. Lalu scan ijazah atau surat keterangan lulus SKL bagi yang fresh graduate. Kemudian scan transkrip nilai. Kemudian scan kartu keluarga. Lalu CV. Kemudian scan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Pemeriksaan per Mei 2022. Lalu scan surat referensi pengalaman kerja asli apabila ada. Kemudian scan sertifikat kompetensi atau pelatihan apabila ada. Keterangan, harap mengunggah dokumen sesuai dengan urutan. Dokumen yang diunggah tidak sesuai urutan akan berpengaruh pada proses seleksi administrasi. Kemudian alur proses seleksi, pertama register online, kedua seleksi administrasi, ketiga psikotes online, keempat pengetahuan umum online, kelima wawancara user offline dan wawancara akhir online, dan yang terakhir tes kesehatan offline. Selanjutnya teman-teman bisa klik daftar di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih posisi yang teman-teman ingin lamar, lalu isikan nama lengkap, kemudian pilih jenis kelamin dan pilih agama. Kemudian isikan nomor KTP, pastikan nomor KTP teman-teman benar. Lalu isikan tempat lahir dan tanggal lahir teman-teman. Kemudian pilih kemampuan berbahasa Inggris, teman-teman bisa pilih. Lalu status perkawinan teman-teman bisa pilih dan golongan darah teman-teman bisa pilih. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan alamat tempat tinggal teman-teman saat ini. Di sini teman-teman bisa masukkan alamatnya, kemudian pilihlah negara dan provinsi, kemudian kotanya. Lalu teman-teman isikan alamat sesuai KTP, kemudian teman-teman bisa pilih negara, provinsi, dan kota. Setelah itu teman-teman bisa isikan nomor telepon seluler utama, kemudian nomor telepon seluler yang lainnya apabila ada. Kemudian teman-teman isi juga alamat email yang aktif yang utama.
Setelah itu teman-teman bisa isikan alamat email yang lain. Untuk informasi pendidikan, teman-teman bisa pilih tingkat pendidikannya, lalu status perguruan tingginya, kemudian carilah nama universitasnya, kemudian jurusannya atau fakultasnya, kemudian pilihlah akreditasinya, lalu pilih tahun masuk dan tahun lulus, kemudian isikan IPK-nya. Jika teman-teman memiliki pendidikan S2, teman-teman bisa pilih iya, kemudian isikan status pendidikannya, lalu teman-teman isikan status perguruan tingginya, lalu nama universitasnya, kemudian isikan fakultas dan jurusannya, lalu pilih akreditasi dan tahun masuk dan tahun lulus, teman-teman bisa isi, kemudian isikan IPK-nya. Dan jika teman-teman tidak memiliki pendidikan S2, teman-teman bisa pilih tidak. Di sini teman-teman bisa pilih pendidikan non-formal. Jika teman-teman mempunyai pendidikan non-formal atau pelatihan, teman-teman bisa pilih di sini, atau teman-teman bisa isi di sini, kemudian isikan penyelenggaraannya dan tahunnya. Selanjutnya teman-teman bisa pengalaman organisasi, teman-teman bisa pilih nama organisasi, kemudian posisinya, dan lalu teman-teman bisa pilih tahunnya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih pengalaman kerja. Di sini teman-teman bisa isi nama perusahaan, badan usaha, posisi atau jabatan, lokasi atau kota, kemudian tahun mulai dan tahun selesai. Selanjutnya teman-teman bisa isi referensi. Kemudian apakah teman-teman ada keluarga yang bekerja di LPPI? Jika iya, teman-teman bisa pilih iya. Kemudian isikan namanya, telepon, jabatan, dan hubungannya. Dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak. Selanjutnya teman-teman sebutkan satu orang yang nama keluarga teman-teman dapat dihubungi sewaktu-waktu oleh LPPI dalam keadaan darurat. Teman-teman bisa isi nama, telepon, dan hubungan. Kemudian teman-teman bisa isi data keluarga seperti nama ibu, nama ayah, nama saudara kandung, kemudian hubungannya, lalu pekerjaannya. Teman-teman juga bisa isi tempat lahir dan tanggal lahir. Setelah itu teman-teman bisa unggah dokumen. Silakan pilih file dokumen yang teman-teman unggah sesuai dengan persyaratan lamaran. Dokumen yang bisa diunggah hanya dokumen dengan ekstrak file PDF dengan ukuran size maksimal hanya 5 MB. Setelah itu teman-teman pastikan semua dokumen dijadikan dalam satu format PDF. Untuk contohnya teman-teman bisa klik di sini dan softwarenya teman-teman bisa klik di sini. Kemudian teman-teman bisa urutkan dokumennya. Contohnya teman-teman urutkan pas foto ukuran 4x6 warna, kemudian scan KTP asli, scan ijazah atau SKL, lalu scan transkrip nilai, scan KK, scan CV, scan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik, kemudian scan surat referensi pengalaman kerja asli, dan scan sertifikat kompetensi atau pelatihan. Setelah teman-teman mengedit data dan mengupload dokumen dengan benar, teman-teman bisa klik centang yang ini, kemudian klik send. Semoga teman-teman yang melamar di rekrutmen Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.